Mari katakan, ya
Baru batin kami dari Roh Kudus, mari Roh Kudus, sabar dan sertai kami pagi hari. Mari Roh Kudus, kami tahu Engkau yang bisa mengubah, Engkau Roh yang memberikan kehidupan, kami tahu juga Roh yang memberikan kebenaran. Selamatkan kami Tuhan dari
sebentar kita akan mendengarkan kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, yang ingin menceritakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini atau hari-hari demi hari. Ada setiap momen, setiap peristiwa yang Bapak Ibu lewati bersama Tuhan dan itu menjadi kekuatan. Mungkin di tempat ini ada yang mau bersaksi. Puji Tuhan, boleh beri tepuk tangan buat saudara kita. Ya, saya sekedar nyanyi. Terima kasih ya buat pendeta dari ya Bu ya. Tadi kami mau ngobrol dari Amerika ya katanya. Namanya welcome di Indonesia itu. Terima kasih. Yang Indonesia. Kita bukan Indonesia ya. Kita mau Amerika ya. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, selalu menghidupku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku siapkan hati kita, mari siapkan wadah biar kita terima semua yang ajaib, semua yang baik, semua yang dari surga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengar setiap kesaksian dari saudara-saudara kami, tapi hari ini Tuhan kami juga mau mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian. Tuhan, Kau mendengarkan hati-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kemarin saya ada kirim PowerPoint ke yang tentang bagaimana kehidupan yang berhasil. Tapi kayak saya lupa ya Pak ya. Terus ayat-ayatnya nanti bisa langsung ditayangin aja. Terima kasih tadi ya, pujian penyembahannya luar biasa, bagus. Di Amerika itu nggak ada yang suaranya sebagus kalian berdua. Jadi saya berterima kasih sekali dan apa ya, ketulusan dan semangat saudara itu memberkati ya. Kadang kita melakukan sesuatu kayaknya mungkin saudara biasa, tetapi kita itu dijamah gitu, kita sangat berkati. Nah, hari ini saya kemarin kan tentang kehidupan yang berhasil, ya toh. Tapi kayaknya lebih simpel tentang mujizat itu ada di tangan kita. Mujizat itu seringkali kita mikir mujizat itu jauh gitu ya, masih nyangkut di surga, atau mujizat itu kemana gitu. Mujizat itu ada di tangan kita. Kenapa? Seringkali pada waktu Tuhan mau melakukan sesuatu untuk memberkati hidup kita, itu dimulai dari apa yang ada di tangan kita. Kita baca dulu ya di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Keluaran 4 ayat 1 sampai 2 bisa dibayangin. Kalau enggak kita baca aja di kitab masing-masing. Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Atau salah satu baca yang keras. Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Baca. Saya nggak tahu namanya semua soalnya, jadi saya nggak bisa panggil. Sama tadi namanya? Bella. Ya. Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Keluaran 4 ayat 1 ayat 2 demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat. Sudah gitu aja ya. Saudara, kita mulai melihat ya, pada suatu saat Tuhan itu memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sudah tahu ya dia. Tetapi Musa itu ragu-ragu. Mereka percaya nggak sama aku? Mereka percaya nggak bahwa aku yang diutus oleh Tuhan? Yang ngeri-ngeri juga. Satu, bisa ditolak sama Firaun, dia mungkin bisa dipenggal. Kedua, mungkin dipenggal oleh orang Israel sendiri karena mereka tidak tahu siapa ini Musa. Kok ikut-ikutan urusan, ikut campur dalam hidup kita ya kan? Karena orang Israel waktu itu ya taunya Musa itu adalah anak angkat dari Firaun. Berarti kan dia adalah orang yang terhormat yang pasti juga memusuhi orang Israel, itu pikirannya. Tetapi kemudian Tuhan berkata gini, apa yang ada di tanganmu? Ya kan? Tongkat. Dan kita tahu ceritanya kan, lewat tongkat itu menjadi tongkatnya Tuhan. Dan lewat tongkat itu Musa melakukan tanda-tanda ajaib, laut terbelah dan sebagainya. Kita sudah tahu sebenarnya. Nah, kita melihat pada waktu Tuhan mau melakukan sesuatu untuk Musa, Tuhan gak mengirimkan malaikat untuk membawa tongkat atau membuat sesuatu untuk melaksanakan mujizat. Tuhan juga tidak mengirimkan orang lain, tidak mengirimkan berkat dari langit, tetapi Tuhan memulai dari apa yang ditanamkan. Kenapa? Supaya kita itu tahu setiap orang itu dipanggil Tuhan secara spesifik, dan setiap orang diciptakan unik. Setiap orang itu sudah diberikan sebuah potensi di dalam dirinya. Ada namanya karunia, ada namanya talenta, ada yang namanya sebuah skill, kemampuan, punya pengetahuan, punya kesempatan. Kemudian dia itu punya segala hal yang ada di dalam dirinya. Makanya Alkitab kan berkata begini, umur panjang di tanganmu ada umur panjang, betul? Di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Loh, kekayaan itu sudah ada di tangan kiri, yang artinya berkat dalam keuangan, berkat dalam segala hal itu sudah ada di tangan kiri. Kenapa disebut di tangan kiri?
sudah ada di dalam kamu. Untuk kita diberkati Tuhan dalam keuangan, diberkati Tuhan untuk membuat mujizat dan sebagainya, itu dimulai dari apa yang padamu. Makanya Tuhan itu mengajar untuk orang itu tidak cemburu dengan orang lain, tetapi fokus yang ada padanya. Makanya Tuhan ngomong, apa yang ada di tangan, tongkat, cukup. Gak usah mikir yang lain-lain. Lewat tongkat, kamu akan melakukan tanda-tanda ajaib dan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Lalu kita mulai coba baca ya di dalam di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 38. Markus 6 ayat 35 sampai 38. Salah satu baca lagi. Tadi penyanyi bisa baca? Doa kita enggak? Ada di layar. Nah, ya, Markus 6 ayat 35 sampai 38. 36 sampai 38. Sorry ya, tadi soalnya maunya bukan firman ini, jadi ayatnya Markus 6 ayat 35 sampai 38 ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makanan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Cukup. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Namanya tadi siapa? Axel. Oh iya, terima kasih Mas Axel. Namanya bagus ya, Axel ya. Biasa. Bisa untuk merek sepeda motor. Merek HP ya, merek Axel ya. Iya ada ya. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Tapi namanya bagus, keren. Nah, kita mulai lihat tadi. Pada waktu sore itu Yesus pelayanan, kita tahu ya ada 5.000 orang, 10.000 orang yang mengikuti dia. Terus Tuhan itu bilang begini, anak-anak ini murid Yesus bilang begini, mereka itu harus disuruh pulang Yesus karena ini waktunya untuk makan, mereka biar beli makanan gitu. Terus Yesus bilang begini, loh ya kamu yang harus ngasih makan. Gimana caranya? Apa kita harus membeli dengan 200 dinar? Dan Tuhan tahu 200 dinar mereka nggak punya. Gak perlu kamu ngasih pembelian 200 dinar. Kamu gak usah memulai dari apa yang tidak ada padamu. Terus Tuhan katakan, lihat, punya berapa roti yang ada dalam diri. Terus mereka ngomong cuma ada 5 roti, 2 ikan. Cukup. Dari situ, selama diserahkan kepada Tuhan, maka semuanya bisa dilipat gandakan. Dan kita tahu menjadi 5.000 bahkan lebih 12 bakul. Nah, maksudnya itu begini. Di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita ini tidak bisa maksimal diberkati karena terlalu sibuk melihat orang lain. Kalau saja aku bisa seperti orang itu, kalau saja aku punya modal seperti dia, kalau saja aku pintar kayak dia, kalau saja aku anaknya saudagar kayak si A, kalau saja aku bisa nyanyi, kalau saja aku bisa khotbah, kalau sehingga dia tidak akan mengalami terobosan di dalam hidupnya. Tetapi yang Tuhan ajar di sini, apa yang ada pada dirimu cukup. Yang penting itu satu, syaratnya kita bisa sukses, berhasil. Pertama, serahkan keahlianmu kepada Tuhan. Kedua, rajin. Itu aja. Contoh. Pada waktu yang penting rajin, saya ini firman Tuhan katakan begini. Apa saja yang kamu lakukan, Tuhan buat berhasil. Itu sudah jaminan. Yang bagian kita itu cuma satu,
cuma dua. Yang pertama, mempercayakan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala yang aku lakukan pasti berhasil, itu sudah jaminan. Kedua, haji. Saya buat YouTube kan, saya ada YouTube. Saya dulu bukan pengen bikin YouTube, tapi saya buat khotbah, Tuhan kasih supaya buat khotbah di media. Waktu nggak khotbah di media, terus banyak beberapa orang ngomong bikin YouTube, ya kan? Saya bikin YouTube, dan ternyata saya waktu itu nggak bayangin ternyata bisa dapat uang dari situ, ya toh. Terus bikin YouTube. Saya waktu itu saya memang nggak serius untuk di YouTube, cuma saya berkorban di YouTube. Tetapi kemudian Tuhan ngomong segala sesuatu serius supaya menjadi berkat. Waktu saya kemudian memutuskan saya harus serius bikin YouTube, ya YouTube sekalian, khotbah ya khotbah sekalian. Langsung begitu saya serius untuk di YouTube-nya, itu langsung subscribernya dalam beberapa hari ini setelah saya serius, maksudnya serius untuk selalu upload yang baru dan baru, itu naiknya tuh cepat sekali melebihi dari kemarin-kemarin. Intinya kesempatan dan apa yang kamu bisa lakukan. Itu akan menjadi alat Tuhan melakukan mujizat dan menjadi berkat buat hidup kita dan orang lain. Sampai suatu saat, makanya saya pernah cerita ya, mungkin ada yang pernah mendengar kesaksian saya, ada seorang ibu contoh. Dia itu dia itu waktu kapan hari ada PHK masa, orang anak suaminya di PHK ya. Ibu ini ngomong sama saya cuma punya uang 300. Suami saya di PHK, jadi mereka nggak siap di PHK, dan saya ini belum bayar sekolah anak saya, belum bayar listrik, belum kasih makan. 300 kasih makan, nggak cukup. Lalu ibu ini ingat khotbah saya tentang apa yang ada padamu. Lalu dia gini, saya itu pastor, cuma punya keahlian bikin jamu. 150 saya beli makan tuh hari itu, 150 saya balikan bahan-bahan buat jamu. Saya buat jamu, saya jual, laku jadi 300. Besoknya saya buat lagi, laku 300. Lalu karena banyak yang pesan, akhirnya saya buat lebih banyak. Dan tahu, dalam 1 bulan itu saya bisa bayar sekolah anak saya, bisa bayar listrik, bisa bayar, bisa kasih makan keluarga saya, dan masih sisa 2 juta. Makanya di dalam hidup Tuhan itu mau kerja sama. Kenapa? Karena Tuhan itu juga gak mau apa-apa cuma mujizat. Kalau cuma mujizat akan melahirkan orang Kristen yang malas, orang Kristen yang bodoh. Akhirnya kita ini jadi raja, Tuhan jadi kacau kita. Tapi karena kita ini anak, maka Tuhan perlakukan kita supaya kita ini dididik seperti Dia, punya karakter seperti Dia. Makanya di bumi aja Yesus harus jadi tukang kayu, betul? Kenapa? Karena itu karakter Tuhan, rajin. Dan langsung tahu, misalnya orang ini jamu, nggak cuma bikin jamu, tapi dia harus survei gimana jamunya bisa enak. Dan sampai sekarang menjadi berkembang. Di Amerika ada orang hitam, orang kulit hitam, dia itu bilang begini, dia waktu itu perusahaannya bangkrut ya. Terus semua orang dikasih pilihan, disuruh mikir selama 3 bulan. Ini gembalanya cerita. Terus dia bilang begini, dia ngomong ke pendetanya, Pak, saya ini dikasih 2 pilihan, mengundurkan diri, dapat pesangonnya gak besar, atau tetap kerja tapi gajinya kecil, gak akan naik karena perusahaannya itu lagi bangkrut. Terus dia bilang gini, umur saya ini sudah tua, kalau ambil pensiun ini tidak cukup untuk sampai masa depan saya. Tetapi kalau tetap kerja, uang bulannya juga gak cukup karena gajinya kecil. Ya apa, saya harus memutuskan apa? Terus gembalanya cuma bilang gitu, dia minta didoain. Nah, kadang orang Kristen itu jalan keluarnya cuma minta didoain, karena berpikir setelah didoain ada mujizat. Nah, ada banyak hal yang terjadi mujizat, sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, karena dia nggak bisa berbuat apa. Tapi kalau soal pekerjaan, itu kita harus siapkan wadah. Misalnya gini, saya nih minta Tuhan saya ingin jadi direktur.
Kalau karena Tuhan itu Allah, bisa nggak ngangkat saya jadi direktur? Bisa, Tuhan kan penguasa. Yang nggak bisa itu saya. Begitu jadi direktur, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Perusahaan bisa tutup gara-gara saya. Karena Tuhan menolong saya, akhirnya menghancurkan kehidupan banyak orang karena perusahaan tutup, semua pegawai harus dipecat. Jadi harus ada kitanya, ada bagian kita. Dan hamba Tuhan itu bilang gini, kamu itu setiap kali kalau ada acara-acara besar gereja kan, istrimu selalu bikin itu loh, kue. Dia bikin kue itu enak sekali. Terus dia bilang gini, sekarang pulang bikin kue itu yang banyak, berikan kepada bosmu sampai pegawai yang paling rendah, gratis. Dikasih semua, dia nurut, dikasih. Dan kemudian ternyata orang-orang bilang enak, ngomong ke pendetanya, orang-orang bilang enak. Nah, ngomong bisa pesan, saya buka pesanan. Terus dia ngomong buka pesanan, terus abangnya yang pesan. Terus pendetanya ngomong lagi, sekarang bikin lagi, taruh, kasih ke perusahaan yang sebelahnya. Sampai 3 kali seperti itu. Dan banyak yang pesan. Terus pendetanya bilang gini, sekarang kamu tahu apa yang kamu harus putuskan? Terus dia bilang, saya tahu. Saya ambil pensiun, saya lebih baik mengundurkan diri atau resign, mengambil pesanan untuk buka toko roti. Setelah buka toko roti, dalam 2 tahun dia sudah buka 5 cabang. Kenapa? Berkat tangan Tuhan. Keberhasilan itu jaminan. Tapi yang seringkali menggagalkan itu kita, karena kemalasan, putus asa, gak mau berkembang. Makanya kenapa Tuhan mengajar kita itu jadi orang yang cerdik dan tulus. Tulus itu kamu lakukan segala sesuatu dengan kebenaran, gak cari untung sendiri, merugikan orang yang lain. Tapi juga cerdik, tahu bersaing, tahu bagaimana membangun diri lebih baik. Pokoknya intinya kamu kerja keras, serius, pasti berhasil. Tentang berhasilnya itu sampai 30, 60 atau 100 kali ganda, bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung kita. Bagaimana kita berespon dalam segala hal. Contoh, ada seorang, ini teman saya sendiri waktu itu kesaksian. Dia sudah punya restoran, berhasil. Adik-adiknya kuliah semuanya, dan mereka kesaksian. Ya, waktu itu dia masih lulus SMA, ibunya, ayahnya itu selingkuh dengan perempuan lain, dibawa ke rumahnya, dan istrinya ini diusir, ibunya dan anak-anaknya 4 orang diusir dari rumah. Gimana nggak pahit? Dia yang selama ini hidup bersama bapaknya, ya kan, ibunya dan suaminya dan sebagainya, kemudian tapi diusir oleh bapaknya sendiri, jadi ibunya dan dia empat anak ini diusir. Jadi ayahnya kemudian nikah dengan selingkuhannya. Ibunya depresi, stres, gak bisa berbuat apa-apa, cuma nangis toh. Tapi anak ini waktu itu baru lulus SMA. Dia langsung ambil keputusan, dia pinjam ke neneknya, dikasih neneknya uang, gak tahu berapa. Dia bilang, "Nek, aku pinjam, aku gak punya duit, karena aku harus buat sesuatu." Dia bikin nasi goreng, saudara. Dia buat nasi goreng, terus dikasih ke tetangga. Terus dia ngomong, "Coba icipi, kalau kurang apa ngomong sama saya." Dikasih, so dia benar-benar, saya minta tolong dikasih masukan. Terus besoknya dia bikin lagi yang sudah dikasih masukan, dia bikin lagi. Padahal dia bukan orang yang jago masak, tapi dia tahu bahwa dia bisa lakukan. Setelah itu dia buka sendiri makanan, kemudian dijual. Lalu mulai sewa tempat, gak sewa tempat gede ya, kayak rombong gitu ya di depan gitu ya. Dari situ sampai akhirnya berkembang, punya restoran, punya depot. Dan dari situ dia bisa kuliahkan 3 adiknya, dia sendiri nggak kuliah. Adik-adiknya sampai ngomong sama dia, "Saya ini, kita semua bertiga itu berhutang budi sama Koko. Kalau dia waktu itu nggak ngambil keputusan bikin nasi goreng, kita nggak bisa kuliah. Dan mama mungkin depresi dan bisa jadi gila." Kenapa bisa? Karena untuk berhasil itu jaminan. Tuhan sudah ngomong bahwa aku akan buat supaya kamu lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Yang penting sekarang, orang yang percaya kepada firman ini menanggapinya bukan dengan amin, haleluya, tapi
mengerjakan. Karena kamu percaya, kamu melakukannya. Karena kamu percaya, kamu memperkatakannya. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu minta sesuatu, percaya kamu sudah menerima. Nah, contoh Alkitab lagi ya, ayat firman Tuhan. Kita buka di dalam ini sudah kita baca sih, tapi kita baca aja. Amsal 13 ayat 16. Ini adalah jaminan dari Tuhan. Saya baca aja ya. Dikatakan umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Lalu ada ayat firman Tuhan lagi yang berkata begini. Pada waktu ada janda nabi yang punya banyak hutang, betul? Punya banyak hutang sampai anaknya itu mau diambil jadi budak untuk bayar hutangnya. Di situ Elisa dia tanya apa? Apa yang kamu punya? Bukan kita lakukan mujizat, maker yang dari luar, tapi dikatakan apa yang kamu punya? Terus dia bilang, aku cuma punya minyak dalam buli-buli. Titik, itu sudah cukup. Tuhan bisa lakukan dengan itu. Contoh lagi, ini kesaksian ya. Di Amerika ada seorang ngajak anak-anak muda ya, termasuk teman saya waktu diajak anak-anak muda, diajak makan di restoran namanya Nobu, restoran Jepang. Itu terkenal mahal, yang punya Robert De Niro itu orang-orang kaya yang punya saudara. Orang artis-artis yang datang di situ mahal makanannya. Saya tidak pernah ke situ karena mahal. Dan orang ini ngajak banyak orang, sekitar 8 atau 10 waktu itu. Dan dia kesaksian, semua ditraktir. Berarti kan orangnya orang kaya ya, semua ditraktir. Dan dia bilang ini, tahu nggak saya ini bukan orang kaya dulu, saya ini pemulung. Kok bisa jadi sangat diberkati? Dia bilang, dia itu punya istri, istrinya itu orang Kristen, tapi dia sendiri belum percaya. Terus karena istrinya itu setia dan sedang mengandung, orang ini punya pikiran, aku ingin membuat istriku bahagia. Tapi gimana caranya? Satu, nggak punya modal, nggak bisa mengandalkan orang tua. Dia sendiri seorang pemulung, nggak punya pendidikan, nggak punya relasi, tidak ada yang bisa diharapkan. Terus istrinya bilang gini, kamu harus berharap kepada Tuhan Yesus, karena hanya Yesus yang bisa lakukan mujizat. Terus apa yang aku harus lakukan? Puasa. Dia doa puasa. Tadi ada yang ngajari doa puasa. Ya, luar biasa. Doa puasa. Terus dia ngambil doa puasa itu berapa hari? 3 hari. Setiap jam 12 malam dia buka puasa, makan. Terus 3 hari ya tidak terjadi apa-apa toh, nggak langsung kan, gitu kan. Terus istrinya 40 hari, terus dia nambah 40 hari. Tidak terjadi apa-apa, langsung istrinya bilang, sudah, yang penting sudah doa puasa, nanti suatu saat Tuhan akan buka jalan. Tapi dia itu punya modal satu. Orangnya itu nekat, nggak mau mundur sebelum terjadi sesuatu. Cuma itu yang dia punya. Terus dia doa puasa 6 bulan, gak terjadi apa-apa. Istrinya ya bingung gitu, kasihan sama suaminya, dia deg-degan. Takutnya istri suaminya nanti menjadi kecewa. Tetapi orang ini gak mau. Pikirnya istrinya kan suatu saat Tuhan kasih hikmat dan sebagainya. Ini enggak, terus dia tanjung itu ke ngomong sama istrinya, aku tidak akan berhenti sebelum Tuhan lakukan sesuatu. Dia doa puasa 1 tahun, tidak terjadi apa-apa. 1,5 tahun tidak terjadi apa-apa. Sampai 2 tahun. Tapi di tahun tepat kedua, yang 2 tahun itu tepat, Tuhan itu hadir di dalam mimpinya. Hadirat Tuhan begitu kuat sampai Tuhan itu face to face bertemu dengan dia, bicara, dan Tuhan ajar untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, untuk menjual nggak tahu itu kotoran apa yang ada di tempat itu yang gratis dan sebagainya. Mulai dari situ sampai diberkati luar biasa. Tapi kan modal dia satu, dia percaya nggak mau mundur, nggak menjadi kecewa. Setelah ketemu Tuhan, modal dia yang kedua adalah dia mengerjakannya dengan taat. Dia mau melakukannya dan dia diberkati luar biasa.
Jadi segala sesuatu dimulai dari apa yang di tangan. Kemarin ada anaknya teman saya, masih kecil, masih 13 tahun. Dia suka game. Loh, main game gak apa-apa, asalkan tahu waktunya dan tahu game apa dan bermanfaat. Kalau cuma ngabisin waktu dan ngabisin duit itu kebohongan. Anak ini main game, terus dibuatkan mamanya YouTube, dibuat di YouTube. Belum ada setahun, itu subscribernya bisa 200.000, 100.000. Viewernya itu 1 juta lebih, bisa 1 juta, bisa lebih, banyak dari 1 video. Tahu? Dalam sebulan, tiap bulan. Waktu itu ya masih 100.000 subscriber, tapi penontonnya jutaan. Sudah dapat $7.000 satu bulan. Segala sesuatu yang ada di tanganmu itu bisa jadi berkat. Yang penting rajin dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi nggak usah dulu bayangin orang lain seandainya tidak akan ada hasil. Makanya hidup itu apa yang ada dalam. Makanya saya tutup ya dengan kesaksian yang terakhir. Seorang ibu waktu dulu itu di waktu tsunami Aceh ya kan, itu kan rumah-rumah habis, keluarga hilang semua kan. Oh tak kira apa itu? Tak kira ngasih tahu. Oke. Itu kan habis kan. Nah, ini ada seorang ibu, suaminya, anak-anaknya habis, rumahnya habis, semuanya. Dia itu langsung linglung, duduk kayak orang cuma nangis. Ada tentara yang kasihan sama dia, dikasih 50. Ini saya nggak lihat kesaksian ini di kesaksian Kristen, itu di Kompas. Dia dikasih 50.000. Terus dia bilang ini, 50.000 ini kalau tak pakai makan bisa habis dalam 1-2 hari. Terus dia bilang ini, gimana caranya? Jangan habis. Dia pergi untuk beli aqua. Di aqua dia jual ke orang-orang, kan banyak yang nonton kan waktu dari Jawa, dari ini. Terus orang yang nolong-nolong untuk pengungsian gitu ya kan, untuk yang kubur-kuburin itu dia jual. Dia sendiri bilang begini, saya lebih baik lapar daripada 50 ini habis. Bagi dia ini berharga, ini hidupmu. Langsung dia berpuasa, dan kalau toh begitu sangat lapar dia ke pengungsian untuk makan gratis di pengungsian. Tapi selebihnya itu uang nggak pernah dia pakai untuk jualan aqua lagi. Sampai berkembang pada waktu semua orang depresi, dia sudah punya kios sendiri, kios di tempat Aceh, di Aceh tempatnya tsunami itu. Dan dia bilang ini, banyak orang cuma mengeluh dan kecewa kepada Tuhan, tapi aku diberkati Tuhan karena percaya itu melakukan sesuatu. Dan dia punya kios saat orang lain terpuruk, dan sekarang dia sudah punya toko sendiri dari 50.000. Jadi kita mulai melihat mujizat ada di tangan. Makanya Tuhan ajar kita menjadi pengelola yang baik. Kita kelola hobi kita kelola keahlian kita kelola apa yang kita punya. Segala sesuatu tidak harus dimulai dengan uang, tapi bisa dimulai dari deklarasi seperti Bapak tadi ya, berpuasa. Tapi dia berpuasa nggak cuma sekedar puasa 1 hari 2 hari, tapi berpuasa punya tekad sampai Tuhan berbicara, sampai terjadi sesuatu, sampai ada mujizat. Itu namanya orang nekat, dan Tuhan memperhitungkan nekatnya dia menjadi kebenaran. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Saya tanya minta maaf.
persiapkan banyak potensi. Engkau telah menaruh di dalam diri kami keahlian. Engkau taruh di dalam diri kami karunia-karunia yang ajaib. Talenta-talenta, kecerdasan, semua ada di dalam diri kami. Tolong kami sehingga mata kami dibuka, sehingga kami lebih melihat potensi dalam diri kami, bukan kepada orang lain. Kami tidak mau cemburu dengan orang lain, karena segala sesuatu Engkau mulai dari apa yang ada di tanganmu. Kami percaya yang kecil, yang sedikit, itu adalah besar di matamu. Yang di tangan kami adalah benih, pada waktu kami tabur akan menjadi banyak, menjadi sebuah hutan yang lebat dalam hasil panen. Kami percaya tidak ada di antara kami orang yang gagal. Tidak ada lagi di antara kami yang punya masalah dalam keuangan. Tetapi kami semua mengalami kelepasan. Kami kemerdekaan. Kami akan menjadi orang-orang yang memberi dan memberi banyak lagi kepada orang. Kami semua mengalami pembebasan. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena Engkau yang berkata, kami diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan sesemua yang percaya katakan amin. Diberkati dengan firman Tuhan-Nya. Katakan dan juga terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan telah berikan. Luar biasa hari ini. Sebelum kita mengambil cabang perjamuan kudus, saya ingin membicarakan tentang apa yang akan kita lakukan. Ini bukan hal yang dibuat-buat atau hal yang direncanakan tanpa ada maksud dan tujuan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan atau kitab yang kita pegang saat ini, Alkitab itu ada dua sisi. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris ialah covenant, Old Covenant dan New Covenant. Dalam tingkatan gradasi kata covenant ini lebih daripada agreement, lebih daripada deal. Kata covenant ini adalah satu perkataan yang lebih dari kata agreement. Kayak segini, saya bilang sama Pak Angga, nanti janjian ya kepada Pak Angga, itu perkataan yang bisa saya ingkari. Tapi kalau covenant ialah sesuatu yang kedua belah pihak, bahkan di pihak pertama tidak akan mau mengingkari. Ini sebuah tingkatan gradasi perjanjian. Dan sebentar kita akan mengambil cawan yang berisi covenant. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya ini pengajar, saya banyak belajar firman Tuhan, dan saya teliti firman Tuhan. Di perjanjian lama itu ada kurang lebih 35 perjanjian sisi Tuhan kepada para imam-imamnya, para orang yang beriman pada Tuhan, para nabi-nabinya, raja-rajanya. Salah satu yang disebutkan perjanjian Elisa, di mana ada pelipat gandaan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin membawa ke perjanjian baru. Semua perjanjian yang diikatkan di perjanjian lama, ingat kata Yesus, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apa yang diikatkan di perjanjian lama 2000 tahun yang lalu, perkataan itu Tuhan katakan demikian, kata Lukas di kitab Injil Lukas. Inilah perjanjian baru. Tanda materai perjanjian baru ialah tubuh dan darah Yesus. Setiap perjanjian yang Bapak Ibu pernah lakukan, entah dengan membuat akta perjanjian atau perjanjian dua belah pihak, selalu ada materai yang mengikat. Negara mengatur perjanjian itu dengan materai-materai yang ada. Sekarang materainya 10 ribuan. Dan materai itu adalah satu tanda bahwa negara menyetujui dan negara mengetahui dan negara akan memegang sebuah perjanjian. Ada saksi yang kuat, yaitu negara. Kalau darah Yesus yang akan kita makan dan kita minum sebentar adalah materai yang Tuhan lakukan,
Artinya Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, ingin mengatakan apa yang aku ikatkan dengan engkau, dengan aku yang janji, aku yang garanti akan tiba waktunya engkau akan mengalami sebuah perjanjian kekal dengan Tuhan. Perjanjian itu ya perjanjian keselamatan. Siapa yang makan dan siapa yang minum darah Tuhan Yesus, di saat itulah materai Tuhan tertulis dalam hidup kita. Kita menjadi pengikut Yesus. Jadi oleh karena itu sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Yang pertama yang saya ajak adalah mengucap syukur. Berterima kasih bahwa pribadi yang tidak berdosa ini mau ganti hidup kita. Kata Tuhan dalam Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi jika kita percaya, hukum maut tidak berlaku. Bagi dalam perjanjian kita, orang Kristen, hidup kita setelah mati secara tubuh, kita nggak mati selama-lamanya. Roh kita akan tinggal di tempat di mana Yesus telah siapkan, yaitu Firdaus. Bahkan nanti saat Tuhan datang yang kedua kali, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku ingin engkau ada di mana aku ada. Artinya setelah kita mati kekal, kita akan tinggal di mana Yesus tinggal. Di mana? Di rumah Bapa di surga. Kita akan hidup kekal di situ. Berawal dari mana? Di perjanjian darah Yesus dan perjamuan yang akan kita makan dan kita minum. Di luar Kristus tidak ada perjanjian. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada yang bisa mengatakan darahku dan darahku inilah darah perjanjian yang diikatkan dengan engkau dengan aku. Yang kedua, saat kita mengambil cawan perjamuan kudus, kata Tuhan, ingatlah akan aku bahwa ada pribadi yang mati di atas kayu salib buat Bapak Ibu sekalian, yang mati untuk tidak biarkan kita terikat dengan dosa. Apapun dosamu hari ini, waktu engkau mengaku percaya pada Yesus, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosamu. Yang ketiga, waktu kita mengambil cawan perjamuan kudus, lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Biarkan lagu penyembahan ini mengiringi Bapak Ibu sekalian saat teduh dengan Tuhan. Berdoa. Tundukkan kepalamu. Kasih
Tuhan, setiap dirimu, harapan, kerinduan, kedua tanganmu yang kau pakai untuk bekerja, pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, minta pada Tuhan. Setelah kau makan perjamuan tubuh dan darah Yesus, katakan, Tuhan, biarlah segala yang kau lakukan karena Engkau, maka aku akan melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Engkau. Minta kepada Tuhan. Angkat tubuh darah Yesus. Sebab aku kata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, terima kasih, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia juga mengambil cawan. Sesudah makan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sedang pegang ini adalah darah dan tubuh Yesus. Dan kita akan makan tubuh dan darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dan percaya waktu engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saat itulah tubuhmu dan darah Yesus blend jadi satu kesatuan utuh, dan engkau menjadi pemilik Tuhan dan Tuhan menjadi pemilik atas hidupmu. Dan biarlah hari ini kita makan dan kita minum dengan penuh ucapan syukur, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang kau kerjakan dengan iman adalah besar, ajaib, dan semua itu dapat terwujud oleh karena perjanjian darah ini. Jemaat Tuhan, mari makan dan mari minum dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, sebentar kita akan memberikan persembahan kita, biar apa yang kita berikan hari ini menjadi sebuah benih di hadapan Tuhan. Kita akan mengembalikan
buat seluruh kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh tanya Tuhan, tanya Roh Kudus berapa yang harus diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita persembahan, kita mau membacakan deklarasi. Iya, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Siapa yang pagi ini diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan pagi hari ini kita mau deklarasi, biarlah ini boleh menjadi doa kita. Amin. Kita berdoa buat Indonesia, kita berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, sehingga Tuhan membuka banyak hal buat bangsa Indonesia. Ada lawatan besar terjadi di bangsa Indonesia. Amin. Siapa yang mencintai bangsa Indonesia? Kita berdoa biar Tuhan sendiri melawat bangsa kita. Amin. Sama-sama kita deklarasi ya. Semuanya buka suara, tidak ada yang tutup suara, karena kita percaya Tuhan ada di sini. Amin. Yuk, 3, 2, mulai. Deklarasi iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersinar dan dicintai Tuhan. Dalam anugerah dan jaminan Tuhan, kami mampukan setia sampai akhir, menjadi pelaksana firman-Nya yang kuat, menuntaskan destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kami menerima semua berkat terbaik di dalam hidup kami, di tubuh, jiwa, dan roh. Kami mengenakan karakter Kristus dan manusia baru di dalam Kristus. Kami terus bertumbuh dalam pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi provinsi Banten dan Indonesia, semua dalam pemerintahan Tuhan yang sempurna. Mazmur 91 terjadi, pelayanan pasukan malaikat Tuhan diaktifkan menjadi berkat penolongan terjadi di Indonesia. Kami menahan setiap bentuk bencana dan bencana alam di wilayah darat, laut, dan udara atas Banten dan Indonesia sampai batas waktu yang Tuhan tetapkan. Semua rancangan kegelapan, permusuhan, perpecahan, pemerintahan sia-sia, dan semua yang bukan dari Tuhan, kami tolak dan batalkan. Tidak bisa terjadi atas Banten dan Indonesia. Ini waktunya lawatan Tuhan terjadi di seluruh Indonesia. Ini waktunya masa Daud dan Salomo. Ini waktunya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ini waktunya penggenapan semua janji Tuhan atas hidup kami, provinsi Banten dan atas Indonesia. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, kita persiapkan persembahan kita. Mari beri yang terbaik pagi hari ini, biar semua yang kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian, menetapkan langkah-langkah setiap orang. Kerja persembahan dijalankan. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa
Tuhan semua rencana dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat di tempat ini Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan, dan semua keluarga mereka. Biar sungguh Tuhan ada shalom di dalam keluarga, di tengah-tengah setiap keluarga Tuhan. Kami berdoa Engkau hadir Tuhan di setiap keluarga. Engkau membawa shalom, damai sejahtera-Mu dan cinta-Mu, menyatukan setiap keluarga. Bahkan Tuhan, untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan yang bersekutu keluarga yang belum diselamatkan, Tuhan Engkau menjawab doa mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang belum diselamatkan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar Tuhan Engkau jamah hati mereka Tuhan, Engkau buat mereka mengenal Tuhan, dan mereka akan Tuhan bisa bersatu Tuhan dengan keluarga demi keluarga Tuhan, untuk beribadah bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus juga Tuhan untuk Provinsi Banten ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami deklarasikan terus menerus buat provinsi ini, kami percaya itu jadi. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun, kami akan melihat Allah yang terjadi di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan pemerintahan Tuhan daerah di provinsi ini Tuhan lawat Tuhan. Engkau bahkan bisa bawa orang yang takut akan Tuhan untuk Tuhan memimpin Tuhan di provinsi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, biar lawatan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya semua yang dideklarasikan yang didoakan, kami percaya Tuhan pasti Tuhan Engkau bekerja dengan cara yang ajaib untuk melawat bangsa ini, dan bangsa ini akan membuat takjub bangsa-bangsa lain. Bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu yang sudah sebentar lagi, biar Tuhan terus Engkau pegang kendali Tuhan. Kami minta supaya pemilu ini boleh berjalan dengan tertib aman, dan kami minta terutama adalah kehendak-Mu yang sempurna jadi Tuhan. Engkau bawa naik pemimpin yang takut akan Tuhan untuk posisi presiden, wakil presiden Tuhan, juga untuk para anggota legislatif Tuhan, DPR, DPRD 1, DPRD 2, DPD. Biar Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan Engkau bawa masuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kehendak-Mu sempurna jadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja juga Tuhan di kota ini dan di provinsi ini. Biar ada unity, kesatuan hati yang Bapa Tuhan. Biar terus dengar suara Tuhan. Biar terus memiliki kerinduan hanya untuk menyukakan hati Tuhan dan tidak mencari kepentingan sendiri. Biar sungguh Tuhan Kuasa-Mu bekerja dalam gereja-gereja-Mu Tuhan, apapun denominasinya. Biar sungguh Tuhan jemaat mereka boleh Tuhan terus bertumbuh mengenal Tuhan, boleh dibangkitkan sebagai pasukan Tuhan yang luar biasa Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami membawa persembahan kami, seberapapun Tuhan kami mau katakan Tuhan, ajar kami terus memberi dengan cinta kepadamu. Kami percaya apa yang di tangan kami Tuhan, kami aturkan beri, dan itu akan menjadi besar, karena Engkau yang memberi pertumbuhan untuk semua yang kami taklukkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melihat segala Tuhan, juga pergumulan yang hari ini Tuhan, pergumulan juga kami percayakan janji-Mu. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap bangkit, kami percaya itu terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Minggu depan akan ada ibadah di tempat ini pukul 8, akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pak Yani Sengko dengan tema bebas dari pengaruh pergaulan. Semua dari masing-masing tim akan diinfokan oleh PIC masing-masing. Silakan menunggu kabar selanjutnya. Terima kasih. Mungkin untuk jemaat yang baru pertama kali hadir boleh melambaikan tangan supaya kami bisa memberikan sambutan, kami bisa saling mengenal. Boleh angkat tangannya yang baru pertama kali hadir. Selamat Tuhan, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada di ujung ibadah, kita akan mengakhiri. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat pada hari ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Bagi Yesus.
Engkau ingin diberkati. Amin. Semua ingin diberkati. Amin. Anda ingin diberkati. Kuncinya satu, jadi berkat. Amin. Engkau ingin diberkati. Kuncinya satu, jadi berkat. Amin. Boleh enggak? Engkau tandahkan tanganmu, engkau arahkan tanganmu, engkau angkat. Engkau berkati teman sekitar kanan kirimu dan engkau berdoa, Tuhan kanan kiriku teman-temanku berkati mereka. Apapun yang mereka berbuat dibuat Tuhan berhasil. Kerjaan mereka dibuat berhasil. Usaha mereka dibuat berhasil. Umur panjang di tangan mereka sekalian dan kekayaan bangsa-bangsa. Itu Tuhan berkati mereka. Doa kanan kiri. Berkati gereja. Berkati juga Tuhan negeri kami. Berkati Tuhan tempat di mana kami beribadah. Berkati hamba Tuhan. Berkati semuanya. Berkati Deborah. Sekali dengan berkat yang terbaik. Berkati Bapak, berkati setiap kita. Berkati hati. Engkau ingin diberkati, angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau lihat tangan yang terang-terangkan Tuhan. Mari Tuhan tuangkan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan dengan tangan iman mereka, kau lihat tangan yang terangkat di hadapan wajah-Mu. Berkati mereka. Apapun yang mereka perbuat dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mereka menjadi orang yang rajin dan bekerja. Amin. Yang dilimpahi kasih setia dan rahmat Tuhan. Apapun yang mereka perbuat dibuat Tuhan sukses. Perlindungan Tuhan sempurna. Perlindungan Tuhan seperti pagar terapi bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan bangun anugerah Tuhan day by day dalam hidup anak-anak. Diberkati mereka di ladang pelayanan. Diberkati Tuhan dalam usaha mereka. Semua transaksi dibuat sukses. Semua deal agreement dibuat sukses. Bapak percaya Tuhan, hari ini kami terima untuk berkat Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan deras dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.